bagaimana iman menghubungkan penciptanya dengan ciptaannya. Ini harus menjadi dasar. Ilmu pengetahuan harus dibangun di atas iman. Ilmu pengetahuan yang tidak dibangun di atas iman itu rapuh, hampa. Yang kedua, nanti kita bicara menata otak. Menata otak ini kita dari kecil lagi, ketika bicara belajar maka akan berhubungan dengan otak. Otak yang bertanggung jawab dengan kegiatan belajar mengajar. Tapi yang kita tahu hanya belajar. Kita tidak sampai pada titik bagaimana otak kita menyimpan informasi, kapan waktu otak ini maksimal bekerja, bagaimana meningkatkan kapasitas kemampuan otak, dan lain-lain. Jadi ini saya bilang sebagai konstruksi dasar. Yang landasannya iman, yang kedua ini menata otak, bicara tentang ilmu pengetahuan. Baru nanti outputnya adalah mimpinya bisa dicapai, meraih mimpi. Itu nanti hubungannya dengan efek visualisasi, efek imajinasi. Kamu sudah merasa dirimu seperti apa yang kamu inginkan, dan semesta alam akan menjawab itu, percaya. Apalagi didukung dengan doa. Tak usah pikir bahwa orang tuamu gak ada duit atau apapun itu bukan urusanmu. Kalau sudah serahkan ke Tuhan, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Nah, ini kita bicara tentang bagaimana proses masuknya informasi, bagaimana otak bisa bekerja maksimal, bagaimana meningkatkan kapasitas otak. Ini berapa banyak file yang kita masuk, sama seperti memori kan. Jadi otak kepala kita mungkin bulatnya sama, tapi isinya bisa beda-beda. Ada yang isinya banyak, teman yang malas belajar udah pasti isinya sedikit. Yang banyak baca pasti isinya banyak. Itu sederhana konsep otak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara otak menyimpan informasi. Ini otak. Ini otak. Cara otak menyimpan informasi ketika kita belajar. Kita belajar. Anggap saja hari ini belajar matematika. Maka di sini akan terbentuk sel tentang matematika yang baru. Besok belajar lagi, Bapak ajar lagi matematika, dan kita belajar lagi. Sel tadi terbentuk lagi. Lusa sebulan ke depan kita belajar terus, maka ini semakin kuat. Ketika kita tidak belajar lagi, maka sel-sel ini meregang kembali. Ketika kita lepas makin lama tidak belajar, dia bisa hilang kembali. Itulah mengapa sudah masuk tapi keluar lagi. Sehingga untuk ini bisa dipertahankan, maka dipengaruhi 4 faktor yang sangat penting. Yang pertama adalah media. Yang kedua waktu. Yang ketiga kuantitas. Nah, nanti ada hubungan. Terus yang terakhir kondisi. Kita bicara media. Informasi tadi yang masuk itu berhubungan dengan sistem indera kita. Jadi gini sederhana, apa yang dilihat, kita lihat, berarti ada informasi masuk melalui indera penglihatan ke otak. Oh, tentang ini masuk ke otak. Nah, apa yang kita dengar, maka ada informasi yang masuk melalui telinga ke otak. Kalau kita belajar sesuatu, kita melibatkan medianya lebih dari satu indera, maka ikatan ini akan makin kuat, sel yang tersimpan makin kuat. Sederhana begini, ketika kita lihat, mendengar, guru mengajar, kita melihat sambil menggambar, sambil mendengar, berapa informasi yang masuk melalui media. Dia dari tangan, motorik sensorik bekerja, mata masuk, dari telinga juga masuk. Ini jauh lebih kuat ikatannya ketika kita cuma melihat tanpa pakai headset. Kalau pakai headset atau kita sambil menulis cuma lihat, maka yang masuk tadi cuma melalui satu media, indera penglihatan. Yang menggunakan 3 media, tangan dan ini, pasti informasi yang terikat di sini akan lebih kuat. Pasti save-nya lebih lama. Bisa mengerti maksud saya? Jadi ketika belajar menggunakan lebih dari satu indera, belajar sesuatu yang sifatnya penggambar, gambar saja. Kalau ingin dengar, dengar saja. Kalau perlu ada baunya yang dicium, cium saja. Karena ketika dia melibatkan lebih dari satu indera, maka yang terlekat di otak akan makin lama. Itu cara kerja otak menyimpan informasi. Itu yang berhubungan dengan indera. Yang kedua, waktu. Otak ini juga butuh waktu. Jadi kita nggak asal masuk saja, dia butuh istirahat. Waktu terbaik otak bekerja ketika dia pulih dari istirahatnya.